Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Amma ba'd. Segala puja dan puji serta syukur kita marilah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya, dengan hidayah-Nya, sehingga kita bisa hadir, melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita, menggerakkan tubuh kita agar kita bisa hadir untuk sholat berjamaah di Masjid At-Taqwa yang kita cintai. Karena masih banyak sekali saudara-saudara kita yang belum bisa atau belum mampu hadir untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah karena berbagai halangan, berbagai rintangan, dan berbagai aktivitas yang mereka hadapi. Kemudian sebagai followers dari Rasulullah SAW, marilah kita mencurah limpahkan salawat atas Nabi, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan umatnya yang selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita kelak dimasukkan di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian khatib berwasiat pada diri khatib sendiri dan pada kita semua, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan menjauhi seluruh larangan-larangan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan seluruh perintah-perintah yang diajarkan kepada kita. Sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khatib yang singkat ini adalah merawat kemerdekaan untuk peradaban Islam. Pada hari ini, hari Jumat, bulan Agustus adalah hari yang dimuliakan, bulan yang diberkati, bulan yang penuh berkah untuk bangsa Indonesia. Karena pada bulan ini kita diberikan kemerdekaan, merdeka dari penjajahan, bebas dari penindasan, bebas dari kolonialisme, merdeka dari kezaliman, bebas dari kebodohan, dan yang terpenting bagi kita adalah bebas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa serta keinginan luhur para pahlawan, baik yang disebut dia sebagai pahlawan dan diberi gelar dan kita bisa menziarahi kuburnya, maupun pahlawan yang tidak disebut atau pahlawan yang tidak diberikan gelar dan makamnya tidak bisa kita ziarahi. Para founding father, para pahlawan kita mewariskan negeri yang amat luas, mewariskan negeri yang amat kaya, dan menjadikan Muslim terbesar di dunia. Apakah itu diberikan secara gratis? Apakah itu diberikan secara cuma-cuma? Tentunya tidaklah seperti itu. Sebelum Indonesia merdeka,
Ada banyak darah, harta, nyawa untuk memerdekakan Indonesia. Ada orang tua yang kehilangan anaknya, ada para istri yang kehilangan suami-suaminya, ada para raja, para sultan, para orang kaya yang memberikan kekayaannya untuk negeri ini. Misalnya saja, para raja memberikan istananya untuk membangun negeri ini. Para orang kaya memberikan emasnya untuk membangun negeri ini. Karena itu, jangan ada satu ormas pun yang ingin menguasai negara ini. Jangan ada satu golongan, kelompok yang ingin menguasai negeri ini. Mari kita rawat Indonesia dengan prinsip Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang telah kami bacakan tadi. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kemudian kami ciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar saling kenal mengenal. Ayat di atas menggambarkan kepada kita bahwasannya Allah menciptakan kita manusia dari laki-laki dan perempuan. Kemudian diminta oleh Allah untuk saling kenal mengenal. Manakala kita sudah saling kenal mengenal, akan timbul rasa sayang. Kemudian ketika kita sudah timbul rasa sayang, kita akan timbul namanya rasa cinta. Maka tidak ada lagi, karena kita sudah rasa cinta, sudah tidak ada lagi kita akan iri, dengki, hasud, khianat, fitnah, dan adu domba. Hal ini tersebut yang ingin kita jadikan negara ini menjadi negara baldatun thayyibun warabun ghafur. Sidang umat yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam merawat kemerdekaan Indonesia, setidaknya ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan Indonesia bukanlah pemberian siapapun, bukanlah pemberian dari negara manapun, bukan pemberian dan pertolongan dari negara apapun. Kemerdekaan Indonesia atas berkat rahmat Allah yang diikhtiarkan oleh para pejuang yang berdarah-darah, pengorbanan harta, pengorbanan nyawa dari pendahulu kita. Untuk itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita tidak bersyukur, Allah akan mengirim azabnya sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kalian bersyukur, akan kami tambahkan nikmat. Manakala kalian tidak bersyukur, azabku amat pedih. Ayat ini menjelaskan, menegaskan bahwasanya Allah akan menambahkan nikmat, Allah akan menambahkan rezeki, baik itu rezeki secara finansial maupun rezeki kesehatan dan lain sebagainya. Namun manakala kita tidak bersyukur, azab, siksa Allah akan pasti datang menghampiri kita. Sebagaimana kisah negeri Sabah. Kisah negeri Sabah ini adalah yang kalau kita lihat sekarang berada di negeri Yaman. Menurut Ibnu Katsir dalam kitab tafsir menyatakan bahwasannya negeri Sabah ini di wilayah Yaman. Dan Sabah adalah sebuah identitas
bagi raja-raja dan penduduknya. Kemudian menurut Imam As-Syaukani menjelaskan bahwasanya negeri Sabah ini adalah sebagai contoh negeri yang makmur, negeri yang aman, damai, dan negeri yang sejahtera. Karena negeri tersebut negeri yang pandai bersyukur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim Rasulnya, mengirim nabinya kepada kaum Sabah untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah. Namun mereka ingkar, mereka beribadah, mentauhidkan, menyembah berhala dan menyembah matahari. Untuk itu Allah mengirimkan bencana kepada negeri Sabah dengan banjir bandang. Kemudian bagi kita, para pegawai, para karyawan, para TNI, para Polri, para dosen, mahasiswa, outsourcing, dan yang bekerja di Universitas Medan Area pada khususnya, marilah kita bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan kepada Allah kepada kita. Manakala kita sudah bersyukur kepada Allah, maka rahmat Allah akan turun kepada kita. Manakala kita tidak pandai bersyukur, azab Allah pasti datang. Sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merawat kemerdekaan Indonesia, siklus kedua adalah mengisi kemerdekaan Indonesia dengan ilmu pengetahuan. Ada sebuah kisah di zaman Rasul. Ketika perang Badar, Rasul memenangkan perang tersebut, lalu mendapat tawanan sekitar 70 orang. Secara tradisi, secara budaya, ketika tawanan perang ada 4 hal yang harus dibuat oleh Rasulullah. Yang pertama adalah dia dibebaskan atau diberi bebas tukar tawanan. Yang kedua, dia dibebaskan dengan cara membayar denda. Yang ketiga adalah dia dibebaskan dengan dibunuh, dieksekusi. Namun ini tidak menjadi tradisi, karena menghilangkan nyawa menurut Rasulullah SAW adalah hal yang tidak dibenarkan jika tidak diperlukan. Namun kalau dibayar denda, insya Allah bisa. Kemudian yang keempat adalah diminta untuk mengajari umat muslim untuk membaca dan menulis. Kita ketahui bersama bahwasanya umat Rasulullah SAW pada masa itu banyak dari kaum menengah ke bawah, atau banyak dari orang miskin, hamba sahaya dan budak yang tidak memiliki skill baca dan tulis. Untuk itu kebijakan Rasulullah SAW satu tawanan untuk mengajari 10 orang umat muslim, dan ini adalah cikal bakal dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Satu guru atau satu tawanan mengajari umat Islam untuk baca tulis. 70 tawanan berarti sudah 700 yang diajarin, dientaskan untuk membaca dan menulis. Kemudian yang 700 itu memberikan edukasi, memberikan pelajaran kepada yang lain. Kemudian tidak hanya itu saja, para pahlawan, para tawanan mengajarkan belajar filsafat, mengajarkan membuat pedang, mengajarkan cara membuat baju perang, mengajarkan kepada kita untuk belajar seni. Makanya 2 abad kemudian kejayaan Islam itu jaya pada masa itu. Sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika
berdialog kepada malaikat yang Allah ingin menghadirkan makhluk satu lagi yang namanya manusia. Allah berdialog kepada malaikat. Allah ingin menghadirkan manusia. Dialog tersebut adalah bahwasanya, ya Allah, kenapa kau ingin menghadirkan hamba-Mu lagi? Apakah aku tidak cukup untuk berzikir kepadamu? Apakah aku tidak cukup untuk mengingat-Mu? Apakah aku tidak cukup untuk menyembah-Mu? Namun Allah berkata lain. Allah menciptakan manusia untuk beribadah dan memberikan kemaslahatan bagi bumi ini. Apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 31? Wa 'allama Adama asma'a kullaha, bahwasanya Allah mengajarkan Adam nama-nama benda. Artinya bahwasanya ilmu pengetahuan itu sangat penting. Dengan ilmu pengetahuan kita bisa menguasai dunia. Dengan ilmu pengetahuan kita terhindar dari pembodohan dan kebatilan. Dengan ilmu pengetahuan kita terbebas dari kolonialisme dan penjajahan bangsa lain. Sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam pernah jaya di Andalusia, Cordoba, Spanyol. Tapi sekarang kalau kita ke sana tidak pernah kita jumpai yang namanya peradaban Islam. Karena apa? Karena adanya program dari Ratu Isabella yang namanya Reconquista atau penaklukan kembali Andalusia atau Spanyol. Dari cerita ini kita bisa mengambil ikhtibar bahwasanya tidak ada jaminan Indonesia masih tetap ada. Tidak ada jaminan Indonesia masih bisa berdiri kokoh. Tidak ada jaminan Islam masih mendominasi, mewarnai, menempati tanah air yang kita cintai ini, jika kita bergambar pada sejarah Spanyol. Sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah cinta tanah air. Cinta tanah air adalah bagian dari iman, karena tanah air merupakan sarana primer untuk melaksanakan perintah agama. Tanpa tanah air, seseorang menjadi tunawisma. Tanpa tanah air, agama seseorang kurang sempurna. Tanpa tanah air, seseorang akan menjadi terhina. Syekh Muhammad Ali dalam kitab Dalilul Falihin halaman 37 mengatakan bahwasannya hubbul waton minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Kemudian Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari juz 3 halaman 705 mengatakan bahwasannya dianjurkan mencintai tanah air dan merindukannya. Hal ini diambil ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah dari bepergian. Lalu Rasulullah itu mempercepat kudanya agar sampai ke Madinah. Inilah salah satu bagaimana dalil untuk mencintai tanah air. Kemudian Syekh Ismail Haqi dalam kitab Tafsir Ruhul Bayan juz 6 halaman 442 menyebutkan bahwasannya Umar bin Khattab pernah berkata, seandainya tidak ada cinta tanah air, seandainya tidak ada rasa cinta tanah air, hancurlah negeri dan terpuruk. Dengan cinta tanah air, negara akan jaya, maju dan makmur. Kemudian merujuk pendapat dari Imam Fakhrul Razi Ar-Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafati Al-Ghalib juz 8 halaman 311. Imam Ar-Razi mengatakan bahwasannya membangun dan mempertahankan persatuan tugas wajib kita semua dan tidak boleh dilalaikan. Dengan kecintaan tanah air,
setiap orang memiliki keinginan untuk menjadikan tanah airnya maju, aman, damai. Dengan cinta tanah air, seseorang tidak menginginkan bangsanya hancur, terpecah belah, penuh konflik dan saling permusuhan. Di bulan kemerdekaan ini, marilah kita menjadikan negara kita menjadi negara baldatun thayyibun wa rabbul ghafur, negara yang baik, negara yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, yang memberikan rasa cinta kepada kita. Dengan selalu bersyukur kepada Allah, semoga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Insya Allah, dengan budaya hidup takwa akan senantiasa membuat kita hidup dalam negeri gemaripah loh jenawi yang adil dan makmur, jika kita senantiasa menjaga ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalana minna wa minkum tilawatahu innahu huwal aliyul azim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi nahmadunu wa nasta'inu ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim, ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa izan wal asri innal insana lafil khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Mari Bapak-bapak sekalian, untuk meningkatkan rasa syukur kita, meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah dan menjalankan seluruh perintah-perintah yang diajarkannya. Innallaha wa malaikatahu shollu 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa iyata izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya izukum la'allakum tadhakkarun fazkurullahal azima yazkurkum wala zikrullahi akbar. Aqimis shalah.